Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, kekuatan dan semangat untuk terus menjalankan kewajiban-kewajiban, kemudian juga melaksanakan kesunahan-kesunahan. Dan di Jumat pagi ini Allah kemudian memberikan kita semangat, kemudian memberikan kita taufik serta hidayah untuk mengikuti program yang sangat berharga di era digital saat ini. Ketika orang-orang bangun tidur itu hanya mempertimbangkan kehidupan dunia, kita diberi kesempatan untuk mengikuti kajian rutin Jumat subuh yang dilaksanakan oleh Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Maka kita buka dulu dengan sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bapak Ibu para peserta yang mengikuti dari berbagai kota, berbagai daerah, provinsi ataupun juga mungkin berbeda negara dari Surabaya dan Indonesia saat ini, kita berharap ya, selain menjadi orang yang mencintai ilmu, orang yang mendapatkan ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, juga menjadi orang yang mendapatkan hikmah. Hikmah ini disampaikan ulama adalah sesuatu yang bisa menjadikan kita tergerak atau bergerak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dari ilmu yang kita dapatkan tersebut. Nah, diantaranya adalah kita menjalankan kebaikan-kebaikan, misalnya mensupport program kebaikan yang dilaksanakan oleh Masjid Al-Irsyad Surabaya. Ini ada program gerakan sesaat, gerakan sedekah subuh setiap Jumat. Nah, Masya Allah, ini sudah difasilitasi ya untuk melaksanakan kebaikan. Jadi sudah nggak mikir lagi kemana saya menyalurkan kebaikan ini. Nah, Masjid Al-Irsyad sudah memberikan satu kesempatan untuk kita. Caranya sangat mudah, tinggal di-scan barcode yang muncul di layar saat ini. Ya, tinggal di-scan barcode yang muncul di layar Anda saat ini. Berapapun apa yang Anda persembahkan, sedekah tersebut, ini semoga menjadi amal jariah yang bisa kita jadikan sebagai pemberat amal timbangan kita di akhirat nanti. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah bersama guru kita yang tercinta, yang Allah muliakan, dan Bapak Ibu juga sudah semangat untuk mengikuti. Maka kita akan segera mengikuti kajian rutin Jumat subuh Masjid Al-Irsyad Surabaya. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Saudara sekalian, muslimin, muslimat, saimin, saimat dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puji syukur, kalimat pujian senantiasa kita gunakan untuk membasahi lisan kita agar kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terlebih pada pagi hari ini kita bersyukur sekali kepada Allah ya, di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Allah sampaikan usia kita di bulan Ramadan ini, dan itu kalau kita flashback ke belakang, maka sampainya kita di bulan Ramadan ini juga berkenaan
dengan doa yang dulu kita baca di penghujung Ramadan tahun lalu. Ya, kita sering mengatakan, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan Ramadan tahun depan. Nah, itu. Nanti ketemu teman lagi di grup WA dan seterusnya. Maka di ujung Ramadan tahun lalu, harapan dan doa kita adalah mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita di Ramadan tahun depan. Dan Ramadan tahun depan yang kita sebut di tahun lalu adalah tahun ini. Dan tidak hanya itu, di bulan Rajab, bulan Sya'ban, nah itu kita suka membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wah. Ya Allah, berkahi Rajab, berkahi Sya'ban, ya, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, di sebelum Ramadan kita minta kepada Allah agar Allah menyampaikan usia kita hingga masuk di bulan Ramadan, dan alhamdulillah yang kita minta, ya, yang kita ulang-ulang di dalam doa kita dikabulkan oleh Allah nih. Maka di Ramadan ini, ya, walaupun sudah berjalan beberapa hari, ya, kita harus selalu ingat bahwa ya kita ada di Ramadan ini adalah apa yang dulu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita itu minta, kemudian Allah kasih, ya, kok kemudian kita itu menyia-nyiakan apa yang Allah berikan, nah itu bentuk su'ul adab. Itu bentuk kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong kita minta kok. Begitu dikasih kita sia-siakan. Maka jangan. Ya, maka jangan, karena dulu sebelum kita itu ada umat yang juga minta kepada Allah, kemudian Allah kasih, setelah Allah kasih ternyata pemberiannya itu mereka sia-siakan. Siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Yahudi, ya. Dalam surat Al-Baqarah Allah ceritakan, ya, tentang bagaimana orang Yahudi itu minta kepada nabi mereka agar Allah menunjuk raja yang akan memimpin mereka untuk berjihad, ya. Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah, wahai Nabiullah, minta tolonglah kepada Allah agar Allah itu mengangkat salah seorang di antara kita sebagai raja yang akan memimpin berjihad di jalan Allah. Kemudian nabi mereka, nabi Bani Israel itu malam harinya minta kepada Allah, ya, agar Allah mengutus mengangkat seorang raja. Kemudian pagi harinya Allah mengabarkan bahwa yang aku angkat menjadi raja adalah Talut. Ya, itu. Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Ya, Nabiullah berkata kepada Bani Israel, Allah sudah ngutus nih raja yang akan memimpin kalian untuk berjihad, sehingga kalian punya wibawa dan kehormatan di mata umat-umat yang lain. Tapi begitu disebut raja yang Allah angkat adalah Talut, maka mereka mengatakan, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atam minal mal. Kurang lebih kalau bahasa kita hari ini, kok Talut sih yang jadi raja, wong dia bukan orang kaya. Ya, di antara kami ada yang lebih kaya dan lebih berhak menjadi raja dibanding Talut. Jadi secara esensi kurang lebih sama. Mereka minta agar Allah mengangkat raja, tapi begitu Allah tunjuk salah seorang yang Allah pilih, karena Allah kasih kelebihan ilmu, Allah kasih kelebihan kekuatan fisik dan juga kecerdasan, maka mereka menolak pilihan Allah yang sebelumnya mereka minta agar dipilihkan oleh Allah. Baik, itu hal yang selalu harus kita ingat-ingat supaya nafas amal kita itu Allah panjangkan sampai akhir Ramadan ini dan akan berlanjut di bulan-bulan setelah Ramadan. Saudara sekalian, muslimin muslimat di manapun berada, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang pesan-pesan takwa.
ya, tentang pesan-pesan takwa yang ada di penghujung ayat. Ya, sebenarnya bukan hanya di penghujung ayat, tapi terkadang pesan takwa itu ada di tengah-tengah ayat. Kan itu ya. Karena pembahasan tentang takwa bagi saya itu sangat relevan di setiap masa. Ya, tidak hanya di bulan Ramadan saja sebenarnya. Ya. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan, karena ayat 183 tentang puasa itu ujungnya adalah la'allakum tattaqun, sehingga takwa itu sangat kental sekali pembahasannya di bulan Ramadan. Nah, kayak kajian tentang pesan-pesan takwa di ujung ayat ini relevan gitu di setiap waktu sebenarnya, bukan hanya di Ramadan saja. Kan itu ya. Di sepanjang bulan di luar Ramadan pun, maka pesan-pesan takwa itu sangat relevan untuk selalu kita bahas, untuk selalu kita ulang-ulang, kita mudzakarah, saling mengingatkan satu sama lain, ya, saling menguatkan satu sama lain dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena tema takwa adalah tema yang sangat penting, dan saking pentingnya ya Quran menegaskan bahwa takwa itu adalah wasiat semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 131, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh benar-benar telah kami wasiatkan kepada ahli-ahli kitab sebelum kalian. Ya, siapa ahli-ahli kitab? Ya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kitab suci kepada mereka. Ya, sehingga kalau ini adalah umum semua orang yang Allah kasih kitab suci, maka kalau kita baca riwayatnya Ibnu Katsir, lah sejak Nabi Syith itu saja sudah ada kitab suci yang Allah turunkan. Nabi Syith itu anaknya Nabi Adam. Beliau jadi nabi sebelum Nabi Idris. Ya, kalau di dalam Al-Quran memang beliau salah satu nabi yang namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi riwayatnya ada. Maka nanti kalau kita baca kitab Bidayah wa Nihayah itu contohnya karya Al-Hafidh Ibnu Katsir, maka kita nanti akan mendapati pembahasan tentang Nabiullah Syith bin Adam alaihissalam. Jadi sejak Nabi Syith, anaknya Nabi Adam itu Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kitab. Kan gitu ya. Kemudian Nabi Idris Allah kasih kitab. Ya, kemudian Nuh Allah kasih kitab. Ibrahim Allah kasih kitab, ya. Kemudian Musa Allah kasih kitab. Isa Allah kasih kitab. Ya. Alaihi wassalatu wassalam. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang mendapatkan kitab sebelum kalian, sejak zaman Nabi Adam dulu. Ya. Sebelum kalian ya, sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa iyyakum, dan juga kami wasiatkan kepada kalian, wahai umatnya Nabi Muhammad. Wahai umatnya Rasulullah. Apa? Anittaqullah, bertakwalah kalian itu kepada Allah. Jadi takwa itu ternyata pembahasan yang tertua lah, atau wasiat yang tertua, kan itu ya, yang tersampaikan dari generasi ke generasi, dari umat ke umat berikutnya. Nah, itu. Jadi bukan hanya dari generasi ke generasi, ya, tapi dari umat ke umat berikutnya, ke umat berikutnya, ke umat berikutnya, sampai umat terakhir, yaitu umatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi saya kita harus memahami pembahasan tentang takwa itu seurgen itulah kurang lebih. Kan itu ya. Dan juga harus dikaji dengan mendalam, kan gitu ya. Dan juga dengan detail, karena apa? Karena ini merupakan wasiat setiap nabi kepada umatnya. Kan itu ya. Bisa jadi satu nabi dengan nabi yang lain di dalam urusan
keluarga mereka memiliki nasihat yang berbeda-beda. Tapi semua nabi ya itu sama dalam urusan nasihat tentang ketakwaan. Kan itu. Lah, saya pikir sebagaimana takwa itu menjadi nasihat turun-temurun dari satu nabi kepada umatnya, ke nabi berikutnya kepada umatnya, ke nabi berikutnya kepada umatnya, sampai Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya. Maka di sini kita perlu memahami tentang pentingnya pembahasan takwa itu. Jadi saya cuma berharap bahwa pembahasan tentang takwa tidak hanya hangat dibicarakan di bulan Ramadan saja, bahkan di luar bulan Ramadan gitu. Pembahasan tentang takwa itu mesti dibahas dengan detail gitu. Ya, sampai di pembahasan how to-nya itu seperti apa, kan gitu ya. Dan hakikatnya itu kan seperti apa dan seterusnya. Karena bagaimanapun juga di sebagian saudara muslim kita itu belum duduk pembahasan tentang takwa itu. Gitu ya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa takwa itu seperti Jadi kalau di roda dia seperti as tengah itu. Ya, jadi kalau ada di roda sepeda gitu, maka tengahnya kan ada bosnya tuh, ada asnya. Jadi takwa itu tuh. Dan semua ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi, ya, dari nabi pertama yaitu Nabi Adam, rasul pertama yaitu Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad, ya, sebagai nabi dan rasul yang terakhir, itu nanti muternya, ngelilinginya hanya ngelilingi masalah takwa itu. Kan itu ya. Makanya nanti kita mendapati pembahasan tentang haji dikaitkan di tengah-tengah ngomongin haji, Allah perintahkan untuk takwa. Di tengah-tengah ngomongin zikir, Allah perintahkan untuk takwa. Di tengah-tengah bicara tentang salat, Allah perintahkan untuk takwa. Di tengah-tengah bicara puasa, Allah perintahkan untuk takwa. Ya, dan nanti secara global, ya, ketika Allah berbicara tentang ibadah secara umum, apapunlah bentuk ibadah itu, maka Allah pun juga menyampaikan tema takwa di dalam pembahasan tentang ibadah secara umum itu. Jadi para ulama mengilustrasikan bahwa takwa dengan ajaran agama ini ilustrasinya keriha. Kalau riha itu karena ini zaman dulu ya, ulama yang membuat ilustrasi ini zaman dulu. Jadi riha itu jadi dia semisal kayu, ya, yang berdiri ditancapkan di tanah, ya, kemudian ada kayu memanjang ke samping begini yang biasanya bisa digerakkan oleh orang atau digerakkan oleh kendaraan. Kan gitu ya. Nah, ini putaran ini nanti punya fungsi bisa untuk menumbuk sesuatu, menghaluskan sesuatu, kan gitu ya. Nah, putaran ini, ya, putaran kayu menyamping yang mengelilingi tiang utama itu namanya adalah riha. Kan itu. Jadi ya mungkin kalau saya bawa ke ilustrasi hari ini yang lebih dekat dan lebih mudah untuk kita pahami, ya seperti bos sepeda tadi itu. As tengahnya sepeda itu. Kan itu ya. Ya, begitu di tengah maka banyak jari-jarinya itu, ya, banyak ruji-rujinya itu. Nah, itu pembahasan semua masalah agama, dan itu tidak ada yang tidak dikaitkan dengan takwa. Nah, itu. Maka tentu pembahasan tentang takwa ini adalah pembahasan yang penting, dan tadi saya menyampaikan mestinya ini selalu dikaji, ya, dibahas dengan hangat, ya, dengan menarik juga, kan gitu, sampai
teknisnya seperti apa, itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga di bulan-bulan lain. Dan bahkan mestinya pembahasan apapun di dalam agama ini maka harus juga dikait dengan tema ketakwaan. Nah, itu. Sehingga kita mengetahui peran takwa di setiap amal ibadah yang kita lakukan. Ini pentingnya seperti itulah. Makanya tidak berlebihan ketika takwa itu kemudian menjadi sebuah nasihat yang mesti disampaikan oleh seorang khotib di atas mimbar setiap hari Jumat. Nah, itu. Salah satu yang mesti disampaikan oleh khotib itu kan wasiat tentang ketakwaan. Maka terkadang khotib membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kadang membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, dan seterusnya. Jadi menjadi wasiat yang terus-menerus diulang-ulang, dan harapan saya begitu diulang-ulang maka takwa itu sendiri sampai hari ini bukan artinya sudah harus duduk gitu loh di dalam pemahaman kita, bukan hanya sebuah teori yang terkadang indah secara narasi, tapi terkadang pengejawantahan dari narasi itu dalam kehidupan sehari-hari itu kita masih berat. Atau masih belum nyambung, belum paham. Nah, itu. Karena banyak sekali ya, apalagi di bulan Ramadan, saya yakin saudaraku sekalian, muslimin muslimat dimanapun berada, itu banyak sekali mendengarkan definisi-definisi tentang takwa. Ada yang ketika mendefinisikan takwa itu mengangkat kalimatnya Umar, takwa itu ya kayak kamu itu berjalan di jalan yang banyak durinya. Nah, itu. Maka apa yang kamu lakukan? Pasti kamu akan mau melangkah itu kan hati-hati, mikir-mikir nginjak apa enggak gitu. Ada yang mendefinisikan takwa dengan pendekatan itu. Dan itu ya, dengan pendekatan itu. Jadi babnya adalah bab tentang berpikir sebelum melangkah, agar tidak menginjak apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tidak menginjak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ada juga yang mendefinisikan takwa dengan kalimat yang indah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, ya, al-khaufu minal jalil warridho bil qalil, kemudian wal amalu bit tanzil, ya. Al-khauf, takwa itu ya al-khaufu minal jalil, itu takut kepada yang maha agung, itu Allah Subhanahu wa taala. Waridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit, itu kalau mendapatkan ketetapan harta dunia itu sebanyak apapun kan sedikit dibanding akhirat. Kan itu, jadi ridho dengan pembagian dunia yang Allah berikan, karena sebanyak apapun kamu dapat jatah dunia itu ya sedikitlah dibanding yang Allah sudah siapkan untukmu nanti di yaumil akhir. Nah, itu. Kemudian wal amalu bitanzil, ya takwa itu kamu mengamalkan apa yang diturunkan kepadamu, dan itu adalah wahyu Al-Qur'anul Karim. Kemudian wal isti'dad liyaumir rahil. Jadi indah, jadi mempersiapkan diri untuk pulang kampung, nah, gitu. Mana kampungnya? Akhirat. Nah, itu. Jadi indah itu kalimat Ibnu Mas'ud. Al-khaufu minal jalil wal amal, kemudian waridho bil qalil wal amal bit tanzil wal isti'dad liyaumir rahil, lah itu. Jadi macam-macam. Ada juga saking banyaknya definisi takwa. Kan itu ya, saking banyaknya definisi takwa, ada juga yang kemudian menyampaikan sebuah redaksi yang general gitu, yang universal lah. Pokoknya takwa itu fi'lul awamir wa tarkun nawahi, yaitu. Takwa itu ya kamu melakukan perintah-perintah dan kamu menjauhi larangan-larangan. Itu saking banyaknya ulama itu membuat pendekatan-pendekatan gitu. Karena ini bagian dari retorika yang dilakukan oleh para ulama, dan dalam kajian ilmu tafsir ada bagaimana menafsirkan sesuatu yang agak susah untuk ditafsirkan itu menggunakan pendekatan. Ya gitu ya.
menggunakan pendekatan, menggunakan penggambaran, menggunakan permisalan, nah gitu. Jadi itu semuanya dipakai. Lah karena takwa itu jadi dia kayak takwa itu kayak diamond tuh, kayak berlian. Berlian itu kan sisinya sangat banyak sekali. Dan setiap sisi itu kalau kita geser kena cahaya maka dia akan memantulkan cahaya. Kita geser lagi sisi yang lain kena cahaya memantulkan lagi. Sisi lain pun kalau kita geser kena cahaya memantulkan lagi. Jadi saking banyaknya dimensi, ya, dan saking semua amal agama itu enggak bisa dipisahkan dari takwa. Sebagaimana tidak bisa dipisahkannya antara jari-jari yang ada di roda sepeda dengan bos tengahnya tadi itu, dengan as tengahnya tadi itu. Kan itu sehingga memang sangat banyak sekali dan tidak salah dengan definisi-definisi itu. Kan itu ya. Tidak salah dengan definisi-definisi itu karena definisi-definisi yang sering kita dengar itu kalau kita kumpulkan itu maka akan mengkonstruksi pemahaman yang utuh tentang takwa itu sebenarnya apa. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan saya secara pribadi karena memahami bahwa dengan banyaknya definisi-definisi tadi kan gitu ya, dan ternyata perintah-perintah untuk takwa, lihat ternyata perintah-perintah untuk takwa itu banyak menyisip itu apa ya kalau bahasa Indonesianya. Dia banyak Allah, begitu kita buka Quran, perintah-perintah takwa itu banyak sekali Allah sisipkan di tengah-tengah pembahasan tentang masalah hukum-hukum syariat. Kan gitu ya. Dan ketika saya membaca tafsir Nadzmud Duror contohnya, Nadzmud Duror fi Tanasub Ayat Waswar yang ditulis oleh Al-Imam Burhanuddin Al-Biqai. Burhanuddin Al-Biqai itu beliau ulama abad ke-8 ya. Ulama abad ke-8 Hijriah gitu. Nulis kitab tafsir yang luar biasa. Beliau mengatakan bahwa di antara fungsi, lihat, jadi dari sini nanti kita ngerti perintah takwa itu atau begitu kita ngerti kenapa sih ada perintah takwa dalam ayat yang berbicara tentang syariat ini. Kenapa ada perintah takwa diulang-ulang dalam ayat yang membahas tentang syariat ini dan seterusnya. Maka nanti kita akan jadi ngerti, oh perannya takwa itu di situ itu. Al-Biqai mengatakan kurang lebih demikian bahwa perintah takwa, perintah untuk bertakwa itu Allah sisipkan di pembahasan-pembahasan tentang hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat itu yang hari ini sering kita menyebutnya sebagai ayat-ayat ahkam. Gitu ya. Dan ayat-ayat ahkam itu ayat-ayat yang memang secara redaksional dia berisi tentang hukum-hukum syariat, hukum-hukum furu'iyah fiqhiyah, hukum-hukum fikih itu. Dan biasanya ayat-ayat yang membahas hukum, karena hukum itu konsekuensinya adalah kamu kerjakan atau kamu tinggalkan. Ya, dalam bahasa fikihnya adalah al-ahkam at-taklifiyah. Konsekuensi dari ayat-ayat hukum itu adalah hukum-hukum pembebanan. Hukum-hukum pembebanan itu ya ada wajib, ada ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah dan seterusnya.
Dan namanya hukum itu ya, begitu Allah berikan kepada manusia, maka manusia yang mendapatkan hukum itu namanya mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang dibebani dengan hukum. Sehingga hukum itu dikenal dengan hukum taklif. Hukum itu adalah taklif. Taklif itu pembebanan. Jadi sebenarnya sholat, zakat, puasa, haji, kemudian fikih tentang jual beli, tentang nikah, tentang aturan dalam masalah jinayah, kriminal dan seterusnya, yang itu Allah Subhanahu wa taala atur hukumnya di dalam Al-Qur'an, itu semuanya sebenarnya dalam bahasa fikihnya adalah taklif. Itu semuanya adalah beban. Makanya kita yang mengerjakan itu, ya, kita yang kepada kita turun syariat itu, maka kita disebut sebagai mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebani. Maka tidak ayallah kalau kemudian ada seorang muslim itu kadang merasa berat melakukan sebuah perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang Allah perintahkan sama yang Allah larang itu adalah beban. Ya gitu ya. Secara bahasa memang disebut taklif itu. Nah, yang mengerjakan disebut mukallaf. Jadi itu berat gitu loh. Ya, wong fikih sendiri yang menyebut itu beban kok. Gitu ya. Namanya beban itu kan sekecil apapun tapi kan dia beban. Gitu loh. Pasti ada bobotnya. Ya, dan pasti berbeda kalau berjalan tanpa ada beban itu. Sekecil apapun beban itu. Nah, itu. Makanya Biqai mengatakan banyak sekali perintah-perintah takwa itu Allah sisipkan di dalam ayat-ayat yang membahas tentang hukum itu karena tujuannya adalah agar manusia itu ya dengan takwa merasa ringan menjalankan hukum-hukum Allah. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Ini saya baca tafsir beliau, kemudian di beberapa kajian ketika menafsirkan takwa, maka beliau menyampaikan beberapa hal yang kemudian saya simpulkan. Ya, dan di antara kesimpulannya begini, gini. Jadi perintah-perintah untuk bertakwa, wattaqullah, wattaquni, ya gitu ya. Dan seterusnya, beda dengan la'alakum, tatakun itu beda lagi. Ini perintah-perintah takwa. Takwa kamu, bertakwalah kamu. Lah perintah-perintah takwa itu, ya, perintah-perintah takwa itu Allah masukkan, Allah susupkan di tengah-tengah perintah-perintah untuk menjalankan hukum-hukum. Ya, yo sholat, yo zakat, yo puasa, yo haji, yo jual beli, yo riba dan seterusnya. Nanti ada perintah takwa, takwa. Begitu bicara haji, takwa kamu. Bicara tentang haji dan umroh, takwalah kamu. Itu ya. Bicara tentang bicara tentang kisos, bertakwalah kamu. Bicara tentang apa lagi? Hukum tentang sholat, bertakwalah kamu dan seterusnya. Jadi fungsi ya perintah untuk takwa di tengah-tengah perintah untuk menjalankan aturan-aturan syariat adalah agar setiap muslim yang membaca ayat itu ya merasa ringan dalam menjalankan perintah-perintah syariat. Gitu ya. Jadi contohnya gini.
Wadimul hajja wal umrata lillah dan seterusnya itu. Sempurnakan haji dan umroh hanya untuk Allah. Itu kan ayat dan seterusnya sampai nanti ditutup dengan perintah untuk takwa. Artinya gini, begitu kita baca ayat itu, kita baca nih ayat itu, ya. Begitu kita baca, kita mendapati oh di sini Allah meminta kita untuk menyempurnakan haji, menyempurnakan umroh, aturannya begini, bayar kalau melakukan pelanggaran bayar dendanya begini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, aturan-aturan itu begitu kita baca begini namanya aturan itu kan beban, beban itu kan berat. Kemudian supaya kita yang baca aturan itu ya merasa ringan dalam menjalankan aturan itu, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan perintah untuk takwa. Ya. Mengiringi ayat yang berbicara tentang haji dan umroh tadi itu. Gitu loh. Jadi perintah takwa di situ fungsinya ini loh, syariat ini memang berat. Tapi kalau kamu bertakwa, maka akan ringan. Perintah ini memang berat. Maka bertakwalah kamu biar ringan mengerjakan. Ya. Perintah yang itu berat. Aturannya harus begini, 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 enggak boleh begitu dan seterusnya. Ya. Maka supaya hatimu itu menikmati menjalankan sesuatu yang berat itu, takwalah kamu kepada Allah. Nanti akan ringan. Nanti kamu akan menikmati. Gitu loh. Lah di sini kan kita jadi ngerti. Ya. Ternyata takwa itu adalah energi, kekuatan yang menyebabkan kita itu asyik di dalam menjalankan perintah Allah. Sini nih. Ya. Jadi takwa itu berarti kalau kita baca tadi itu ya apa yang saya ngambil sampel nanti yang akan saya sampaikan bukan hanya Al-Biqai yang bertutur tapi ada juga Ibnu Katsir, ada Ibnu Asyur dan seterusnya. Saya ingin ngambil Biqai saja dulu karena beberapa bulan terakhir saya banyak interaksi dengan tafsir Al-Biqai. Hampir tiap malam saya interaksi terus, buka halaman yang ada di dalam tafsir itu. Jadi ternyata perintah takwa itu, saya ulang sekali lagi, perintah takwa itu ya fungsinya adalah untuk membuat kita merasa ringan menjalankan perintah yang lain. Oke ya. Jadi perintah takwa itu supaya kita ringan menjalankan perintah yang lain. Oke. Perintah takwa itu Allah berikan, Allah sandingkan ketika Allah itu memerintahkan dengan perintah-perintah yang lain itu karena agar takwa ini begitu ada dalam dirimu maka kamu akan asyik menjalankan syariat dan aturan yang Allah turunkan. Gitu loh. Berarti takwa itu kalau ada dalam diri kita, maka akan membuat kita asyik menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ya. Jadi terus kemudian kalau puasa, nah gitu. Kalau puasa itu kan la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Itu beda lagi. Supaya kalian itu bertakwa itu kan baru proses. Kan gitu loh. Proses kamu itu menyusun puzzle takwa. Caranya adalah dengan puasa. Kan gitu. Jadi
saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita baca perintah-perintah takwa yang ada dalam Al-Qur'an, ya, maka ternyata perintah takwa ini adalah untuk meringankan perintah-perintah yang lain. Meringankan kita dalam menjalankan perintah-perintah yang lain. Artinya takwa itu adalah energi yang membuat kita merasa senang menjalankan perintah Allah, ya, kekuatan yang menjadikan kita menikmati menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu takwa itu energi yang membuat kita bisa asyik gitu loh dalam melakukan aturan-aturan yang Allah bebankan untuk kita. Nah, itu. Maka kalau toh kemudian takwa itu yang membuat kita asyik dalam menjalankan perintah Allah, kan gitu. Maka sebenarnya kalau dirunut, takwa itu kan bukan fi'lul awamir tarkun nawahi. Bukan kok menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya gitu loh. Justru takwa itu adalah yang membuat kamu nikmat melakukan itu. Ya. Dan walaupun saya tidak menyalahkan definisi itu, karena saking semua aspek agama itu berhubungan dengan takwa. Gitu. Ya, paling gampang kamu jalankan semua perintahnya, kamu tinggalkan semua larangannya. Paling gampang gitu. Padahal takwa lebih dari itu. Ya, takwa itu adalah ruh. Takwa itu adalah ruh yang menyebabkan kamu itu menikmati menjalankan perintah Allah dan menikmati ketika menjauhi larangan Allah. Oh, itu. Kan itu. Lah begitu kita telusuri lebih dalam, yang membuat orang itu menikmati itu apa sih? Ya, yang membuat orang itu bisa menikmati apa yang Allah perintahkan, menjalankan apa yang Allah perintahkan, menikmati menjauhi larangan-larangan Allah, kan gitu ya. Itu apa? Kan itu. Berarti itu kan bukan sesuatu, itu kan bukan amal fisik tapi adalah amal hati. Kalau menjalankan perintah itu kan berarti amal fisik. Menjauhi larangan itu kan amal fisik. Kan gitu. Takwa itu kan pekerjaan hati, bukan pekerjaan fisik. Kan gitu ya. Pekerjaan hati. Jadi ketika kita diperintahkan untuk takwa, itu yang sebenarnya disapa oleh perintah itu adalah hati kita. Kan gitu ya. Maka kemudian saya mencoba tuh untuk membuka kitab-kitab khususnya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kan gitu, terkait dengan kenikmatan beribadah, itu contohnya. Jadi orang tuh kok bisa menikmati ibadah itu karena apa? Nah itu. Dan itu begitu kita detailkan, yang membuat orang itu bisa menikmati kalau di dalam diri orang itu ada satu dari tiga. Atau bahkan ada tiga-tiganya sekaligus. Apa? Satu, rasa takut kepada Allah. Kedua, rasa harap kepada Allah. Ketiga, rasa cinta kepada Allah. Gitu ya. Takut, harap, cinta. Ya itu. Begitu di dalam hati kita ada tiga rasa ini, takut, harap, cinta, gitu. Maka kemudian kita melakukan sesuatu. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Lah ini yang
ini yang sering dikaitkan dengan definisi takwa. Takwa itu kamu takut kepada Allah. Jadi lebih besar aspek takutnya. Jadi kamu mengerjakan sesuatu karena kamu itu takut kepada Allah. Atau kamu mengerjakan sesuatu karena kamu itu harap kepada Allah. Atau kamu mengerjakan sesuatu karena kamu itu cinta kepada Allah. Ya, kalau sudah cinta maka nanti takut sama harap itu akan include di dalamnya. Karena orang yang cinta kepada sesuatu, dia akan berharap pada sesuatu itu dan akan khawatir kehilangan sesuatu itu. Jadi begitu orang sudah dalam hatinya ada cinta kepada Allah, maka takut dan harap itu sudah otomatis. Tapi orang yang takut belum tentu ada cinta, orang yang harap belum tentu ada cinta. Latihan sampai ada cinta. Begitu ada cinta, maka takut dan harap akan secara otomatis ada. Sehingga begitu saya cocokkan ya bahwa takwa itu yang membuat kita asyik menjalankan perintah Allah ya. Kan itu. Dan asyik itu adalah aktivitas hati. Berarti yang membuat kita asyik itu juga aktivitas hati. Nah, dalam hati saat kita beribadah kepada Allah di dalam Quran itu kan sering disebut khaufan wa toma'a. Kamu takut atau kamu harap. Ya, itu ya. Itu kan sering diulang-ulang tuh dalam Al-Quran. Oh, berarti kalau dalam hati itu ada itu. Makanya ya, kamu itu bisa menjalankan perintah Allah dengan asyik gitu kalau ada takwa dalam hatimu. Nah, itu. Kamu akan asyik meninggalkan apa yang Allah larang. Kayak dulu loh, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu ketika khamr diharamkan, maka mereka asyik banget tuh pulang ke rumah, ngambil botol-botol yang isinya khamr, wine dan seterusnya, dibuang ke jalan-jalan kan gitu ya. Mereka asyik gitu melakukan itu ya, menjalankan perintah Allah untuk tidak minum khamr itu. Mereka asyik. Nah, kenapa mereka bisa seasyik itu padahal kalau kita bicara tentang khamr ya masyarakat Arab jahiliyah itu menjadikan khamr bagian dari hidupnya. Kan gitu ya. Mereka tidak bisa hidup tidak berinteraksi dengan khamr, bahkan mengidentifikasi orang itu dermawan atau tidak. Mengidentifikasi orang itu dermawan atau tidak itu lewat suguhan khamr. Kalau di rumahnya itu menyuguhkan khamr berarti dermawan, kalau tidak berarti tidak. Kan itu. Seperti itulah posisi khamr di hati masyarakat Arab jahiliyah. Tapi begitu mereka dididik oleh Nabi, ditumbuhkan harap kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Dan ketika yang diharap, ditakuti, dan dicintai itu menyuruh mereka untuk tidak minum khamr, mereka asyik saja meninggalkan itu. Gitu ya. Sehingga ya sederhananya takwa itu adalah kamu mencari-cari di dalam hatimu. Adakah rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, rasa cinta kepada Allah saat kamu melakukan perintah-perintahnya. Kayak puasa gini nih. Ya, kayak puasa begini nih. Puasa begini begitu. Jadi takwa itu bukan tujuan dari puasa, tapi justru
takwa itu yang menyebabkan kita bisa menikmati puasa. Kan itu. Lalu terus bagaimana caranya? Ya. Caranya adalah bahwa ketika kamu puasa, maka coba kamu cari di dalam ruang jiwamu. Adakah di sana rasa takutmu kepada Tuhanmu dalam puasamu ini? Aku tak puasa. Nanti kalau tidak puasa, gitu Allah marah. Dan marahnya Allah itu, gitu. Nanti kalau tidak puasa, kalau tidak puasa maka nanti dimurkai oleh Allah di dunia, dimurkai oleh Allah di akhirat. Ada rasa itu atau tidak? Kalau kamu menemukan rasa itu di dalam hatimu, maka kamu puasa dengan Dengan motif takwa tadi itu, dengan energi takwa itu. Adakah dalam hati kita rasa harap kepada Allah? Ya, saya puasa ini ya karena Allah menjanjikan di surga itu ada pintu namanya Ar-Royan. Oh, itu. Berarti aku pengen masuk surga lewat pintu itu. Dan pintu itu disediakan oleh Allah bagi orang yang senang puasa. Gitu. Akhirnya kita puasa. Kalau kita mengerjakan amal ibadah dan dalam hati kita menemukan rasa harap kepada Allah, ya, maka disitulah takwa. Ya, kalau kita mengerjakan sesuatu, kemudian kita cari dalam diri kita, ruang hati kita, saya mengerjakan ini karena saya itu senang sama Allah, saya itu cinta sama Allah. Itu, maka begitu kita mendapati ada rasa cinta kita kepada Allah ketika kita mengerjakan salat, ada cinta kita kepada Allah ketika kita mengerjakan puasa, itu artinya ya kita melakukannya dengan ketakwaan. Jadi simpelnya bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat, saimin, saimat, simpelnya ya. Sebenarnya ibadah dengan takwa itu ibadah yang menghantarkan kita sampai pada ketakwaan atau ya takwa kepada Allah dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya itu adalah kamu senantiasa mencari-cari. Mencari-cari apa? Mencari-cari rasa harap, rasa takut, dan rasa cinta kepada Allah. Di mana nyarinya? Dalam dirimu sendiri. Saat kamu melakukan ibadah yang Allah perintahkan. Nah, itu. Kalau kamu mendapatkan itu, saya mengerjakan ini karena saya ada rasa takut dalam hati saya kepada Allah, ada rasa harap dalam hati saya kepada Allah, ada rasa cinta dalam hati saya kepada Allah, maka dipastikan kamu nanti akan menikmati dalam menjalankan amal ibadah itu. Lah ini seiring dengan apa yang tadi disampaikan oleh Al-Imam Al-Biqai bahwa perintah takwa itu untuk membuat kita ringan dan senang menjalankan aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Jadi saya di awal banyak mendudukkan tentang masalah takwa dan posisi takwa dalam ibadah.
Agar kita tidak salah Pak, karena takwa itu sebenarnya sudah ada sejak awal ibadah gitu. Ya. Takwa itu mestinya sudah ada sejak awal ibadah, bukan kok ibadah kemudian kita mendapatkan ketakwaan, itu tidak. Tapi justru takwa sudah ada sejak awal kita beribadah. Nah kalau belum ada gimana? Yuk kita cari-cari tadi itu. Nyarinya di mana? Dalam diri kita. Makanya kalau mau sholat, coba berhentilah kita sejenak nyari adakah rasa takut, rasa cinta, rasa harap kepada Allah yang menggerakkan kita untuk mengerjakan sholat. Begitu juga dengan amal-amal ibadah yang lain, sedekah, zakat gitu. Maka berhenti sejenak, ya. Begitu mau zakat kita lihat saldo kita, ya, yang sudah mencapai nisab itu, atau kita lihat tabungan kita yang sudah mencapai nisab, kemudian kita ambil uangnya, kan gitu ya. Kemudian kita melihat, kita dialog dengan uang itu. Kemudian kita mencari-cari, adakah rasa harap kepada Allah dalam saya mengeluarkan harta ini? Rasa takut kepada Allah dalam saya mengeluarkan harta ini? Rasa cinta kepada Allah dalam saya mengeluarkan harta ini? Jadi, begitu ada jalan. Ya, kalau belum ada coba cari-cari dulu. Apa yang membuat saya cinta kepada Allah? Apa yang membuat saya takut pada Allah, harap pada Allah sehingga saya melakukan amal ibadah ini. Jadi nanti akan terasa nikmat, akan terasa ringan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin di awal-awal pembahasan tentang posisi takwa dengan amal-amal ibadah yang lain. Baik, terkait dengan pesan takwa di ujung ayat, maka di dalam Al-Quran kita nanti akan mendapati banyak sekali ya konteks dari hadirnya ungkapan takwa di banyak ayat yang ada dalam Al-Quran itu. Contohnya bisa dibuka surat Al-Baqarah 189. Ya, surat Al-Baqarah ayat 189. Itu bicara tentang hilal dan waktu-waktu haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal-hilal. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan hilal-hilal itu adalah penentu waktu-waktu bagi manusia dan untuk ibadah haji. Karena haji itu dilakukan di bulan-bulan tertentu. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, dan tidak termasuk sebuah kebajikan kamu mendatangi rumah itu dari atasnya. Walakinnal birra manittaqa, tapi sebuah kebajikan itu bagi orang yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha, dan masukilah pintu rumah itu dari pintu-pintunya. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Ini ada perintah takwa nih di sini. Allah mengatakan wattaqullah la'allakum tuflihun. Takwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung. Di sini perintah takwa dikaitkan dengan keberuntungan. Dan itulah. Setelah sebelumnya bicara tentang masalah hilal-hilal. Mereka bertanya tentang fungsinya hilal-hilal itu. Hilal-hilal itu untuk hitungan bulannya manusia loh. Karena masuknya bulan baru itu kan kalau hilal terlihat.
dan lebih dari sekedar menentukan bulan, ya, maka begitu bulan sudah ditentukan, itu nanti akan memudahkan melaksanakan ibadah haji. Wong ibadah haji itu al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang sudah ditentukan. Tidak boleh di bulan yang tidak ditentukan oleh Allah. Gitu loh. Itu kan bicara tentang hukum tuh. Ya, bicara tentang hukum. Ya. Kemudian bicara tentang ya kalau mau masuk rumah-rumah kan gitu ya. Masuklah dari pintu-pintunya. Ya, kalau mau menjalankan syariat maka lewatlah jalan yang sudah Allah Subhanahu wa taala buat. Jangan bikin jalan sendiri. Ya, lakukan semua yang sudah diatur oleh Allah, jangan bikin aturan sendiri dalam agama ini. Mungkin makna luasnya kayak begitulah. Kemudian menjalankan perintah sesuai aturan Allah, tidak membuat reka-reka, tidak berinovasi di dalam syariat ini gitu kan. Nah, syariatnya sudah Allah tentukan, aturannya sudah ada. Ya, kamu tidak nambah-nambahi dan seterusnya. Itu kan sebuah apa? Itu kan sebuah perintah yang Allah berikan kepada kita dan itu kan tidak mudah, itu kan berat. Karena berat maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah, biar mudah takwalah kamu itu kepada Allah. La'allakum tuflihun, nanti kamu pasti akan untung. Untung dunia, untung akhirat. Gitu tuh, ya. Ibnu Katsir mengatakan, ini tafsirnya Ibnu Katsir nih. Ittaqullah, ya, perintah untuk takwalah kamu kepada Allah, itu artinya adalah faf'alu ma amarakum bihi watruku ma nahakum anhu la'allakum tuflihuna ghadan in waqaftahum baina yadaihi fayujazikum alat tamami wal kamal. Ya. Beliau mengatakan bertakwalah kepada Allah itu artinya adalah lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang, supaya dengan itu kalian akan beruntung di kemudian hari ketika kalian berdiri di depan Allah. Dan Allah akan menyempurnakan pahala untukmu. Ya. Kemudian di surat Ali Imran 130. Ya. 130. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Orang-orang yang beriman, sebenarnya kalau ya ayyuhalladzina amanu itu menurut Al-Biqai artinya apa? Hai orang-orang yang masih dalam proses menjadikan iman itu sifat dalam dirinya. Jadi sebenarnya ya orang yang masih berjuang dalam keimanannya, yang imannya itu ya sebelum iman-iman banget gitu. Makanya alladzina amanu itu level bawah keimanan seseorang. Nanti dalam Quran di atasnya alladzina amanu itu al-mu'minun. Al-mu'minun itu berarti mukmin yang mana iman sudah jadi sifatnya. Kalau alladzina amanu itu iman masih jadi pekerjaannya. Karena orang yang bekerja beda dengan pekerja, gitu. Jadi alladzina amanu itu orang yang bekerja, al-mu'minun itu pekerja. Karena apa? Karena bekerja sudah menjadi sifatnya. Dan itu makomnya lebih tinggi. Nah, di Ali Imran 130 Allah mengatakan, hei orang-orang yang beriman, ya, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Kamu jangan makan riba banyak-banyak dong. Ini ayat yang ketika turun riba belum haram ya. Ya, sehingga ayat ini tidak boleh kita jadikan sebagai istidlal bahwa riba itu boleh, yang penting tidak banyak gitu.
ini nanti ada ayat berikutnya yang menasakh ya dan mengharamkan riba dengan pengharaman yang jelas. Allah mengatakan, hei orang yang beriman, kamu kalau makan riba jangan banyak-banyak. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Ninggalin riba itu enggak gampang loh. Ya, maka prosesi pengharaman di dalam Islam pun juga sangat panjang sekali. Nabi Muhammad itu dakwah 23 tahun, ya, dan selama itu juga riba itu tidak turun ayat yang pasti di dalam Al-Quran yang mengharamkan riba. Ya, yang turun itu apa? Yang turun itu cacian orang yang memakan riba, kayak gitu. Celaan bagi orang yang memakan riba, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu, celakanya orang Yahudi itu dilarang makan riba. Kenapa? Karena mereka suka makan riba padahal mereka dilarang memakan riba di dalam kitab suci mereka dan seterusnya. Makanya kan nanti Umar gelisah di akhir-akhir dakwah Nabi, nanti kan Umar gelisah. Riba itu loh di Quran dicaci maki tapi kok enggak diharam-haramkan ya gitu. Ya, dicaci maki terus enggak diharam-haramkan. Makanya nanti Umar tuh minta kepada Allah agar menurunkan hukum yang jelas tentang riba. Haram enggak sih kan gitu. Kenapa? Karena masyarakat hari itu bahkan orang beriman itu masih bertransaksi dengan transaksi ribawi. Ya, bahkan ketika mereka sudah punya pasar, Nabi tahun kedua Hijriah sudah punya pasar, namanya pasar Manakhoh itu. Tapi Rasulullah dan juga sebagian sebagian sahabat yang berdagang itu juga masih suka jual beli transaksi ke pasar-pasar Yahudi. Kan itu. Dan di Quran itu banyak sekali cacian, celaan bagi orang-orang yang memakan riba. Makanya tadi Umar minta kepada Allah agar riba itu hukumnya diperjelas. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa cukup panjang loh itu prosesi pengharaman riba itu sangat panjang sekali. Ya, dan nanti konkretnya adalah ketika haji wada. Ya, konkretnya haji wada. Haji wada itu kan beberapa bulan sebelum Nabi wafat. Akhir banget dari dakwah Nabi itu. Ya, Nabi di haji wada menyampaikan beberapa poin, salah satunya adalah tentang haramnya riba jahiliyah, dan riba yang pertama kali dihapus oleh Nabi adalah ribanya Abbas. Bahkan Abbas itu sudah masuk Islam. Ya, tapi pada waktu itu masih melakukan transaksi ribawi. Sampai pada akhirnya ya, itu kemudian semua transaksi yang di dalamnya ada riba itu dihentikan transaksinya, sehingga siapapun orang yang punya hutang kepada Abbas itu cuma membayar pokok hutangnya, tidak perlu membayar bunganya. Kan itu. Yang ingin saya sampaikan adalah betapa beratnya masyarakat hari itu keluar dari jerat-jerat riba. Ya, keluar dari jerat-jerat riba. Karena itulah maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung pembahasan tentang riba. Ya, menyinggung pembahasan tentang riba. Yang untuk meninggalkan riba itu berat, sampai ya sebagian orang Arab hari itu mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Riba sama jual beli itu kan sama loh. Enggak ada bedanya. Kan gitu. Sama, riba. Apa riba? Apa jual beli? Riba itu ya jual beli itu, jual beli itu ya riba itu. Kayak gitu. Jadi saking mendarah dagingnya itu, saking lekatnya transaksi jual beli dengan transaksi ribawi, sampai mereka mengatakan ya jual beli itu riba, riba itu ya jual beli itu. Ya itu. Karena
meninggalkan riba itu berat. Maka di ujung ayat surat Ali Imran ayat 130 Allah mengatakan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Biar enteng takwalah kamu kepada Allah. Nanti kamu yang akan untung. Nah, itu tuh. Jadi mudah-mudahan bisa difahami apa yang saya maksud dari pesan takwa di ujung ayat tuh. Ya, jadi terkadang tema yang berat dan ini nanti bisa diaplikasikan coba Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Begitu membaca Al-Qur'an. Dan itu kemudian di dalamnya ada perintah takwa. Itu maka coba dilihat ayat sebelumnya itu konteksnya bahas tentang apa. Kan itu ya. Karena biasanya begitu pembahasannya itu berat banget. Maka untuk meringankan pembahasan itu dan meringankan muslimin menjalankan hukum yang ada di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk takwa dan Allah kaitkan takwa dengan keberuntungan. Kan itu ya. Kemudian Ali Imran ayat 200 ya, itu juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Isbiru, sabarlah, wasabiru, ya, dan tingkatkan lagi kesabaranmu, warabitu, ikat terus, ya, kesabaranmu itu, ya, sabarlah, tingkatkan kesabaranmu, ikatkan dirimu dengan kesabaran. Artinya jangan lepaskan dirimu dari kesabaran. Loh, sabar itu berat atau ringan? Ya. Kan berat. Ya. Sabar itu berat. Karena sabar, perintah sabar aja berat. Sama Allah disuruh untuk menaikkan level kesabarannya. Ya, kemudian sama Allah diminta untuk ngiket diri pada kesabaran itu. Berat. Jangan tinggalkan kesabaran. Berat. Karena berat itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah, supaya kamu ringan dalam menjalani kesabaran, dalam bersabar. Ya? Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Nanti kamu beruntung kok. Gitu. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini beberapa ayat, 3 ayat saya sampaikan dan di sini saya kumpulkan cukup banyak ya. Ayat-ayat yang semisal dengan itu. Kadang perintah takwa itu kalau yang tadi saya sampaikan dikaitkan oleh Allah dengan keberuntungan. Bertakwalah kamu supaya ringan, nanti kamu beruntung kok. Gitu. Nanti ada juga bertakwalah kamu kepada Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya. Begitu Allah menurunkan perintah-perintah yang berat, akhirnya Allah perintahkan orang beriman supaya ringan, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, kenapa? Nanti Allah itu akan bersama dengan orang yang bertakwa. Karena Allah bersama dengan orang bertakwa, ketika kamu bertakwa kepada Allah, maka kamu akan merasa ringan menjalankan syariat yang berat-berat ini. Nah, gitu tuh. Oke, gitu ya. Jadi itu takwa, perintah takwa dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan kebersamaan Allah bersama dengan mereka yang bertakwa. Ya. Kemudian ada juga perintah takwa walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum azillah, itu Ali Imran 1, 2, 3. Dan sungguh Allah telah menolongmu ketika peristiwa Badar. Waktu itu kalian lemah. Fattakullah, maka sekarang bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tashkurun, supaya kalian itu mudah untuk syukur. Gitu. Jadi takwa, ya, perintah takwa itu dikaitkan dengan kemudahan untuk bersyukur. Kan itu ya. Sehingga kalau orang itu susah untuk bersyukur, kurang terus, ngeluh terus,
Maka yang perlu dicek di awal adalah ketakwaannya tadi itu. Karena wattaqullah la'allakum tashkurun. Kan gitu ya. Nanti ada juga kali itu kan perintah takwa dikaitkan dengan mudahnya syukur. Kalau kamu itu takwa, kamu mudah untuk syukur. Nanti ada juga takwa yang dikaitkan dengan kemenangan mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, itu ya. Apa contohnya? Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum." Hanya orang beriman yang bisa bersaudara, maka damaikanlah kedua saudara kamu ketika sedang bertikai. Wattaqullah la'allakum turhamun. Nah, itulah bersaudara ya itu tidak gampang. Ada aja ujiannya. Ya, ada saja ujiannya. Apalagi ketika sedang bertikai dengan saudara, kemudian masih menjaga adab ya satu sama lain. Oke, itu juga tidak gampang. Jadi untuk menjalin persaudaraan itu tidak mudah. Ketika bertikai kemudian masih menunaikan hak-hak persaudaraan itu juga tidak mudah. Hakul muslim alal muslim situn. Hak orang muslim dari saudaranya itu ada 6. Salah satunya wa idza atisa fa hamidallah fashammidhu. Kalau dia bersin ya kemudian memuji Allah maka tasmidlah. Maka balaslah dengan doa yarhamukallah. Ini ada 2 orang lagi berantem. Lagi bertikai, yang satu bersin-bersin, yang satu tidak mentasmid, tapi malah nyukurin ya, gitu ya. Padahal itu adalah hak saudaranya yang bersin-bersin itu. Gitu loh. Jadi merawat persaudaraan itu tidak gampang. Ketika bertikai masih menunaikan hak-hak persaudaraan itu juga tidak gampang. Apalagi kalau kamu diperintahkan untuk mendamaikan yang sedang bertikai itu juga tidak gampang. Supaya kamu menikmati itu. Ya. Supaya kamu menikmati yang tidak gampang itu. Ya, dan bisa menjalaninya, sabar dengan saudaramu, ya. Kemudian berlapang dada dengan kekurangannya dan seterusnya, maka wattaqullah. Kamu takwalah kepada Allah. La'allakum turhamun. Nanti kamu dapat sayangnya Allah. Gitu loh. Artinya itu perintah takwa itu membuat kita senang ya karena kamu sabar dengan kekurangan saudaramu, kamu berlapang dengan kejahilan saudaramu. Kan gitu ya? La'allakum turhamun. Kamu akan dirahmati oleh Allah walaupun saudaramu tidak sayang kepada kamu. Tapi yang di langit akan sayang kepada kamu. Tapi kamu bisa sayang begitu walaupun saudara kamu tidak sayang kepada kamu kalau kamu punya wattaqullah. Kamu punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, itu yang bisa saya sampaikan. Masih banyak ayat-ayat yang lain ya. Ini Ramadan, silahkan nanti ketika tilawah melewati perintah takwa dan dikaitkan dengan apa, perintah takwa dikaitkan dengan apa, coba nanti ditadaburi dengan pola yang ini tadi kita lakukan ya, dan coba dirasakan hadirnya perintah takwa di ayat ini menghadirkan suasana hati yang demikian dan seterusnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada antum Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Herfi Gulam Faizi LC yang membahas para peserta di pagi hari ini membaca pesan takwa di ujung ayat. Ya, baik, terima kasih para peserta kajian di pagi hari ini. Pertanyaan bisa melalui Q&A atau bertanya langsung ya kepada guru kita Ustadz Herfi melalui raise hand, nanti kami akan kondisikan ya. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, ada Umu Hafsah dari Jember. Ustadz izin bertanya,
Iya. Baik Ustaz. Katanya beliau, apakah merasakan kebutuhan kaum fakir seperti menahan lapar, haus, dan berbuat baik kepada mereka, Ustadz, itu merupakan bagian dari nilai takwa yang kita gali, Ustadz, dari ibadah-ibadah puasa yang kita lakukan, Ustadz. Iya. Jadi sebenarnya Bu, ya sebenarnya takwa itu justru adalah motif kita mengapa kita bisa melihat orang-orang fakir, orang-orang yang yang tidak mendapatkan kelapangan rizki dan seterusnya, orang-orang yang susah untuk makan, susah untuk berpakaian yang bagus dan seterusnya. Justru takwa itu adalah apa yang menyebabkan kita, Bu, bisa melihat mereka dengan tatapan kasih sayang. Kan gitu ya. Nah, prakteknya kan pakai puasa. Jadi puasa itu kurang lebih seperti laboratorium kan gitu loh. Jadi kamu benar-benar praktek di situ. Orang lapar tuh kayak begitu tuh loh. Kan itu ya, orang yang dan lapar itu kan kebutuhan primer. Nanti kamu kiaskan bahwa manusia itu juga punya kebutuhan baju. Gimana orang yang gitu ya susah untuk mendapatkan membeli baju yang layak. Latihannya apa? Pakai hal yang paling mendasar. Bagaimana kondisi orang yang susah untuk memenuhi kebutuhan primernya yaitu makan. Kan gitu. Sehingga muncul rasa sayang di dalam hati kita, dan begitu muncul rasa sayang di dalam hati kita, begitu muncul rasa sayang dan rasa sayang ini ada landasannya, Bu. Ada motif yang menyebabkan kita menaruh rasa sayang kepada mereka, maka motif itulah sebenarnya ketakwaan itu. Ya akhirnya ya sudah, saya tak sayang kepada orang-orang yang tidak punya. Ya, kenapa? Karena kalau saya sayang kepada hamba-hamba Allah yang tidak punya, kan gitu ya, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan sayang juga kepada saya. Oh, berarti kita sayang, ya prakteknya kan lewat puasa. Kemudian tumbuh rasa sayang karena sudah praktek. Ya, sudah punya kesimpulan karena sudah praktek. Hati sudah punya kesimpulan, akhirnya muncul rasa sayang. Lah baru kemudian takwa itu motif tadi itu, Bu. Saya tak sayang kepada orang-orang yang tidak punya. Saya tak berbagi dengan mereka. Kenapa? Karena kan itu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kamu itu sayang kepada yang di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada kamu. Wah itu. Oh berarti kita sayang itu ada motif takwanya. Apa? Berharap kepada Allah tadi itu. Nah itu tuh. Ya, kenapa kamu kok ngasih buka puasa di sana sekian ratus sekian ribu, buka puasa di sana sekian ratus sekian ribu, kemudian di yayasan panti asuhan, panti jompo dan seterusnya itu kamu ngasih bantuan segini segitu dan seterusnya. Dan itu ya, maka begitu kita mendapatkan jawaban dalam diri kita, contohnya man karoba kurbatan min kurabid dunya karaballahu kurbatahu yaumal qiyamah. Orang itu kalau membantu saudaranya menyelesaikan masalah, maka Allah akan ya membantu
keluar dari masalahnya di dunia dan di akhirat. Nah, gitu berarti sudah ada motif takwa tuh dalam diri kita. Jadi kurang lebih ilustrasinya begitu. Jadi laboratoriumnya adalah puasa supaya kamu real merasakan dan kamu sendiri yang bisa menyimpulkan orang lapar tuh orang yang terhalang ya tidak mendapatkan kebutuhan primernya itu kayak begitu. Itu baru satu kebutuhan primer makan karena yang paling dekat dengan diri kita adalah makan. Nanti silahkan dikiaskan orang yang mestinya punya rumah kemudian dia tidak punya rumah sehingga dia tunawisma ya hidupnya masih normal tapi dia tidur di emperan toko dan seterusnya kan itu nanti lebih luas lagi ke hal-hal yang sifatnya primer. Contohnya orang sudah punya baju tapi begitu dia datang ke kondangan kan gitu menggunakan baju yang sangat tidak layak, menutup aurat sih tapi tidak layak. Akhirnya muncul welas di dalam hati kita kan gitu ya, muncul. Lah kenapa kita bisa merasakan itu? Karena kita sudah pernah melakukan, karena kita pernah sedang dan akan terus melakukan praktek di laboratorium puasa itu lewat hal primer yang paling dekat dengan kita, yaitu terhalangnya seseorang dari hajat perutnya. Nanti silahkan dikiaskan ke yang lain, akhirnya muncul tuh sayang kita kepada orang-orang yang tidak berada. Nah gitu ya. Nah takwanya di mana? Takwanya adalah di motif cinta, motif harap, motif takut dalam sayang kita yang muncul kepada orang-orang yang tidak berada itu. Makanya tadi saya sampaikan, cari takwa itu di dalam hati kita. Ya, sampai kita mendapatkan saya begini ini karena saya itu senang sama Allah gitu. Dan Allah itu nyuruh saya untuk begini ini. Makanya ya sudah saya begini aja gitu. Kalau saya itu kalau ngasih enggak nunggu orang tuh mengucapkan jazakumullah khairan, pokoknya ngasih aja. Kayak Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu kan begitu. Kalau ngasih orang tuh maka begitu ngasih langsung pergi, ngasih langsung pergi dan sebisa mungkin tidak mendengarkan ucapan terima kasih dari orang yang dikasih itu. Kenapa? Karena dalam Quran surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Aku ngasih kamu ini untuk mendapatkan ridhonya Allah, aku tidak menunggu balasan pun juga aku tidak berharap terima kasih darimu. Nah itu. Loh, begitu kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang tidak berada tadi itu, kemudian motivasinya adalah ya karena saya itu cinta sama Allah, Allah nyuruh saya begini, udah saya begini, atau saya punya harapan kepada Allah itu. Kan itu saya baik kepada orang yang tidak berada di sekitarku ini. Kenapa? Karena saya itu punya anak lagi mondok di jauh sana. Kan saya lagi punya anak lagi kuliah di luar negeri sana. Ya, saya lagi punya anak lagi bekerja di luar negeri sana atau di kota lain sana. Harapan saya dengan saya baik kepada orang-orang yang ada di sekitar saya bantu mereka, saya memudahkan urusan-urusan mereka. Kan gitu ya? Harapannya anakku yang kuliah di sana, bekerja di sana dan seterusnya, itu pun juga disayangi oleh Allah dengan cara Allah menggerakkan orang-orang di sekitarnya untuk sayang dan peduli kepada mereka, kepadanya. Ya, itu berarti muncul harap tuh dalam diri kita. Tapi dan harapnya kepada Allah, dan harap pada Allah bagian dari takwa. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ustaz. Baik. Terima kasih Ibu yang sudah bertanya dari Jember pagi hari ini. Bergeser Ustadz ke Banjarbaru. Ibu Diah pagi hari ini terima kasih sudah bertanya. Ustadz, ketika kita ingin berinfak, namun kita itu masih ingin mendahulukan infak kepada orang lain dan masih kurang atau berat Ustadz mendahulukan kepada saudara sendiri, yang boleh dikatakan kurang mampu Ustadz. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal itu Ustadz? Baik, jadi saya ulang pertanyaannya, berinfak kepada orang lain
tapi masih berat untuk berinfak kepada saudara sendiri yang membutuhkan. Gitu maksudnya, Ustadz? Iya, Ustadz, seperti itu. Bagaimana menyelesaikannya? Menyelesaikannya pakai ilmu ya, Bu. Ya. Menyelesaikannya satu pakai ilmu. Ilmunya bagaimana? Saya ingin ngasih contoh. Salah satu sahabat Nabi namanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu karena Abdullah bin Mas'ud itu masuk Islamnya sejak periode Mekah. Sudah masuk Islam, kemudian ikut hijrah ke Madinah. Cuma Abdullah bin Mas'ud itu bukan orang Quraisy, Bu. Jadi secara harta dia tidak sekaya sahabat-sahabat Quraisy. Oke, begitu hijrah ke Madinah nikah. Dan di Madinah itulah kemudian istrinya Abdullah bin Mas'ud itu secara materi lebih berada. Secara materi lebih berada. Maka nanti ceritanya ketika Rasulullah SAW selesai sholat Id, ya selesai sholat Id, dan Nabi itu kalau melakukan sholat Id itu ya macam-macam, Bu. Kadang di masjid, ada Masjid Ali, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, dan seterusnya itu, Bu, yang ada di sekitar Masjid Nabawi itu. Maka setelah saya melaksanakan salat Id, Nabi melewati bapak-bapak, Nabi mengatakan perbanyaklah sedekah. Nah, lalu Nabi melewati ibu-ibu, perbanyaklah sedekah karena aku melihat wanita itu banyak banyak berada di dalam neraka. Dan seterusnya, begitu mendengar yang demikian, maka para wanita sahabat itu kemudian beramai-ramai bersedekah. Yang memakai cincinnya dilepas, memakai kalungnya disedekahkan, dan seterusnya. Tapi kemudian ada salah satu sahabat wanita yang yang dia mesti dia ragu. Ragunya itu bukan ragu gak pengen sedekah, enggak, tapi ragu sedekahnya ini diberikan kepada siapa. Pengen sedekah, kan itu, cuma ragu kepada siapa. Kalau saya sedekahkan ke Baitul Mal, sedangkan suami saya itu lagi butuh. Cuma masalahnya, kalau saya sedekah kepada suami itu dicatat sebagai sedekah atau bukan sih? Bernilai pahala atau tidak sih? Kan begitu loh, Bu. Makanya nanti istrinya Abdullah bin Mas'ud pulang, kemudian berkata kepada suaminya, wahai suamiku, Nabi tadi nyuruh wanita untuk sedekah, kan gitu. Dan aku tuh pengen sedekah, dan aku akan menyedekahkan ini, ya gitu. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kenapa engkau tidak memberikan itu kepadaku? Kan itu, wong aku juga memerlukan. Kemudian istrinya mengatakan, coba kamu tanya kepada Nabi. Ya, sedekahnya seorang istri kepada suaminya itu berpahala atau tidak sih? Ya, itu dianggap sedekah yang berpahala atau hanya sekedar pemberian biasa? Maka nanti Abdullah bin Mas'ud mengatakan, udah kamu aja yang nanya pada Rasulullah. Akhirnya nanya kan kepada Nabi lewat Bilal, kan gitu. Lalu Bilal ditanya Nabi, siapa? Oh, istrinya Ibnu Mas'ud. Iya, sampaikan kepadanya kalau dia bersedekah kepada suaminya Ibnu Mas'ud itu, maka dia akan dapat dua kebaikan, satu kebaikan sedekah, yang kedua kebaikan kepada orang dekat ataupun kerabat. Kan begitu ya, itu yang pertama, itu menyelesaikannya pakai ilmu. Dan yang kedua, menyelesaikannya pakai lapang dada, Bu. Ya, pakai lapang dada. Karena terkadang orang itu mudah untuk berlapang dada dengan orang lain, tapi tidak mudah untuk berlapang dada dengan saudara. Ya, mulai sekarang latihan kita berlapang dada. Kan itu. Dan saya mendapati banyak sekali orang jalan-jalan menuju surga. Dan orang-orang yang Allah istimewakan di dunia sebelum Allah istimewakan di akhirat itu karena memiliki kecerdasan sosial. Dan kecerdasan sosial itu yang paling menonjol adalah ketika dia
bisa bersikap lapang kepada saudaranya. Dan lapangnya itu sampai pada level dia tidak menaruh hasad dan juga dengki maupun iri kepada saudaranya. Makanya kita pernah mendapati riwayat kan, ada sahabat Nabi jalan sambil bawa sendal, Nabi mengatakan lagi lewat nih ahli surga, gitu. Besoknya lagi orang itu muncul lagi bawa sendal lagi, Nabi bilang lagi lewat nih ahli surga. Besoknya lagi muncul lagi bawa sendal lagi, jadi 3 kali itu kondisinya itu sama. Itu orang lagi baru selesai wudhu lagi bawa sendal. Nabi bilang bahwa lagi lewat nih ahli surga. Makanya nanti Abdullah bin Umar kan penasaran orang ini amalannya apa sih kok disebut-sebut Nabi sebagai ahli surga. Lalu karena penasaran datang ke sana kan, dan ternyata dia adalah orang yang sebelum tidur ya itu memaafkan saudara-saudaranya dan tidak menaruh ghil, kedengkian, kebencian kepada saudara-saudaranya. Jadi yang pertama pakai ilmu, yang kedua kita latihan berlapang dada, dan salah satu cara treatment yang bisa kita lakukan dalam berlapang dada adalah tentang balasan-balasan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang berlapang dada. Jadi begitu itu Ibu, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Diah di Banjarbaru dan para peserta kajian pagi hari ini. Karena memang keterbatasan waktu, pertanyaan mohon maaf untuk Pak Dendi di Bandung dan juga Pak Faris di Bangil ya. Semoga 2 pertanyaan yang sudah dijabarkan oleh guru kita Ustadz tadi menjadi wakil ya. Insya Allah pertanyaan yang lainnya ikut bisa terjawab begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Karena keterbatasan waktu dan Bapak Ibu, nanti insya Allah kita akan sambung ya di kajian berikutnya. Dan untuk menambah keberkahan, Ustadz mohon ditutup kajian pagi hari ini dengan doa. Baik, terima kasih Ustadz dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu dimanapun berada. Di ujung amal kebaikan ini memang salah satu hal yang biasa dilakukan oleh salafus soleh itu habis melakukan amal soleh, dia berdoa. Nah, itu. Makanya terkadang mereka melakukan amal solehnya dengan sedekah, setelah sedekah berdoa. Lah, hari ini kita baru saja melakukan amal kebaikan. Dan amal kebaikannya sangat luar biasa, yaitu thalabul ilmi. Maka di ujung amal baik ini, maka mari bersama-sama kita memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan agama kita, kebaikan dunia kita dan juga kebaikan akhirat kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakash syukru kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluh sirruhu wa alaniyatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Nas'aluka Allahumma ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min ahlil Islam. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min ahlil iman. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min ahlil ihsan. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min ahlil yaqin. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min ahlis salah. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min ahlis siyam. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma sahhil lana umurana wa umura walidayna wa umura azwajina wa umura abnaina wa banatina wa umura ikhwanina wa akhawatina wa umura jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah Bapak Ibu para peserta kajian rutin Jumat Subuh Masjid Al Irsyad Surabaya, baru saja kita ikuti materi yang sangat berharga dan juga tentu akan lebih berharga lagi, bermanfaat lagi kalau bisa kita amalkan dan juga kita sampaikan, kita dakwahkan ke seluruh alam. Dan Masjid Al Irsyad Surabaya juga mengajak Anda untuk bergabung dalam program kebaikan, yaitu gerakan sesaat sedekah subuh setiap Jumat. Ini gerakan yang memfasilitasi kita, mempermudah kita untuk bersedekah melalui program-program kebaikan yang dilaksanakan oleh Masjid Al Irsyad Surabaya. Mari kita jadikan gawai kita, gadget kita sebagai wasilah untuk menambah pundi-pundi kebaikan kita. Caranya sangat mudah, scan barcode yang ada di layar saat ini. Ya, scan barcode yang ada di layar saat ini, kemudian untuk donasinya atau sedekahnya bisa Anda tulis dan bisa Anda kirimkan melalui gadget Anda masing-masing. Semoga Allah terima dan semoga Allah jadikan sebagai amal jariah untuk kehidupan kita yang lebih baik di dunia dan juga di akhirat nanti. Jazakumullah khairan, terima kasih atas dukungan dan partisipasi Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi di kajian rutin Jumat Subuh yang akan datang. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.